Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta para hadirin calon penghuni surga. Pembangunan ekonomi yang kita laksanakan secara bertahap dari waktu ke waktu sudah berhasil memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, permasalahan-permasalahan di setiap lini kehidupan, termasuk di dalamnya masalah kemiskinan, yang mendera umat bisa mendorong pada kekufuran, seperti mendorong lemahnya akal budi, munculnya kekerasan, serta mendorong tindak kejahatan. Hadirin, bukankah karena miskin seseorang tidak dapat meneruskan pendidikannya, maka ia menjadi bodoh? Masalah ini terus dan terus berputar bagaikan lingkaran setan yang seolah-olah tidak ada pemecahannya. Padahal Islam telah memberikan solusi konkret dengan cara ekonomi syariah dan penguatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Allah dalam Quran potongan surah Al-Baqarah ayat 275 berikut ini. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian ini adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hadirin rahimakumullah, firman Allah yang baru kita simak bersama mengisyaratkan agar kita umat Islam memiliki ekonomi yang kuat. Mari kita kaji secara mendalam. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir jilid ketiga menyebutkan
bahwa sebab diturunkannya ayat ini berawal dari sebuah pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak, akan tetapi pewarisku hanya satu orang anak. Maka, bolehkah jika aku bersedekah 2/3-nya? Rasul menjawab, tidak boleh. Bolehkah jika 1/2-nya? Rasul menjawab, tidak boleh. Bagaimana jika 1/3-nya? Rasul menjawab, tidak boleh. Seraya melanjutkan perkataannya, sungguh aku mengharapkan jika engkau dapat mewarisi keturunan yang kaya dan berharta, dan itulah yang terbaik daripada engkau mewarisi keturunan yang lemah. Lagi Bapa, hanya mengharapkan belas kasih orang lain. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam menginginkan agar setiap orang tua dapat meninggalkan generasi penerus mereka dalam keadaan yang kuat fisik, kuat mental, dan kuat perekonomiannya. Syekh Mustafa Al-Marugi menafsirkan kalimat "Khafu alaihim" sebagai suatu kekhawatiran jikalau anak-anak hidup terlantar dan tersia-sia. Kenapa demikian? Karena telah diketahui bersama bahwa tolak ukur sejahtera tidak sejahteranya seseorang, makmur tidak makmurnya seseorang, dilihat dari perekonomiannya. Apabila ekonominya baik, maka apa yang menjadi hajat hidupnya akan mudah untuk didapatkan. Akan tetapi, jikalau ekonominya buruk, maka apa yang menjadi hajat hidupnya akan sulit untuk didapatkan. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam dunia ekonomi kita mengenal adanya 3 buah sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah secara mutlak mengelola serta mengurus keadaan perekonomian. Yang kedua, sistem ekonomi kapitalis, di mana setiap individu, setiap wirausahawan berhak untuk mengelola serta mengurus keadaan perekonomian mereka. Sistem ekonomi inilah yang telah membuat jarak yang sangat antara yang kaya dengan yang miskin. Yang miskin semakin miskin. The rich richer and the poor poorer. Yang ketiga, sistem ekonomi Islam, di mana yang diangkat ke permukaan adalah nilai-nilai ukhuwah dan nilai-nilai kebersamaan. Dengan artian setiap orang harus saling tolong-menolong. Yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah. Dari penjelasan ini, maka timbullah sebuah pertanyaan. Bagaimanakah cara merealisasikan prinsip ini? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 19 berikut ini. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Hadirin yang kami hormati, firman Allah pada ayat ini dengan tegas dan jelas mengisyaratkan kepada kita bahwa pemberdayaan ekonomi yang diproyeksikan demi kesejahteraan bersama. Islam menolak keras ekonomi yang berbentuk monopoli, oligopoli, dan ekonomi yang berorientasi hanya untuk kepentingan pribadi. Prinsip ini harus kita aplikasikan di negara kita. Jikalau kita menginginkan negara kita yang maju dan damai, apalagi jikalau kita perhatikan di negara kita Indonesia ini, setelah diteliti oleh Lembaga Peneliti Indonesia, terdapat lebih dari 30 juta jiwa umat Islam yang berada di dalam garis kemiskinan. Hadirin, sebuah pertanyaan besar yang ada di dalam pikiran kita semua. Mengapa umat Islam banyak tenggelam di dalam kemiskinan? Menurut Kiai Zarkasi, pertama, banyak di antara mereka yang hanya berorientasi pada keakhiratan saja. Mereka memiliki pemahaman yang sempit terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Ad-dunya jifa, dunia bangkai yang menjijikan, dan ad-dunya sijnul mukminin, dunia ini penjara bagi umat Islam.
Pemahaman yang sempit terhadap kedua hadis ini mengakibatkan permasalahan-permasalahan duniawi ditinggalkan dan Islam pada akhirnya identik dengan masalah kemiskinan. Kedua, kemunduran ekonomi umat Islam disebabkan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, mayoritas umat Islam masih berpikir dengan corak agraris dan kolot. Padahal saat ini, umat Islam sangat membutuhkan orang-orang yang kreatif dan siap saling berkompetisi dengan yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimanakah konsepsi Islam dalam perekonomian? Mari kita simak bersama firman Allah dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 9 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'ah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Syekh Mustafa Al-Marugi dalam tafsir Al-Marugi menyatakan bahwa halalnya perniagaan, transaksi jual beli jika terjadi saling meridai di antara keduanya. Islam sangat mengharamkan adanya penipuan, pendustaan dan pemalsuan barang. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi Islam dan merupakan himbauan pada kita semua agar kita tidak mencari keuntungan dengan cara menghisap darah orang lain, yakni riba. Berdasarkan prinsip ekonomi ini, maka dapat dipahami bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi muawanah, yang di dalamnya terdapat ekonomi mudharabah, musyarakah, dan di negara kita, alhamdulillah, setidaknya telah melaksanakan prinsip ini, seperti adanya bank-bank syariah. Oleh sebab itu, untuk menopang prinsip ini, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki harta, maka bersedekahlah dengan hartanya. Siapa yang memiliki kekuasaan, maka bersedekahlah dengan kekuasaannya. Siapa yang memiliki ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya. Dewan Juri dan hadirin yang kami hormati, dengan demikian kami mengajak pada seluruh umat Islam untuk bersama-sama mengaplikasikan sistem perekonomian Islam, yakni dengan cara pemberdayaan ekonomi umat. Dengan tidak langsung, segala bentuk kebodohan, keterbelakangan, dan kekufuran akan hilang dengan sendirinya. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran.